じゃあ、始めましょう。皆さんはお元気ですか? Ya, hari ini kita akan belajar sapaan ya. Kyo wa aisatsu no kotoba o benkyou shimashou. Jadi sebelumnya kita belajar hiragana. Jadi hiragana kita anggap sudah selesai. Sekarang kita belajar sapaan ya. Ya, kita lihat di sini aisatsu no kotoba ya. Kata-kata sapaan. Sambil kita belajar sapaan, kita juga mencoba belajar atau melatih hiragana ya, huruf yang sudah kita pelajari. Jadi kita tinggal latihan. Ya, ini aisatsu no kotoba. Jadi kotoba ini kata-kata, aisatsu sapaan, kata sapaan. Yang pertama ini sa haji memashou. Ini artinya di sebelah kanan ya. Mari kita mulai. Jadi kalau kita mengajak orang lain untuk memulai melakukan suatu pekerjaan, kita ajak dengan sapaan ini. Sa haji memashou. Lalu bagaimana menulis hiragananya? Ya, kita lihat di sini sa ada bunyi panjang A. Berarti bunyi panjang A nanti menggunakan A hiragana. Jadi ini tulisan sa-nya, lalu ditambah A menjadi sa. Ya. Lalu haji memashou. Haji me ma lalu shou. Titik dalam bahasa Jepang itu bulatan ya. Jadi di sini masho. Jadi kalau masho di akhir kalimat atau di akhir ungkapan ini mengajak, cenderung ajakannya mengajak. Mari kita. Kemudian yang berikutnya ini sapaan pada waktu bertemu pagi hari. Ohayo gozaimasu. Itu sapaannya ya. Di sini ohayo, yo menghadapi u bunyi o panjang. Jadi ohayo ya. Tapi kalau dengan kawan itu ya. Tapi kalau dengan orang yang baru kita kenal, kita gunakan gozaimasu ya. Jadi ohayo gozaimasu. Lalu hiragananya seperti ini. O, ha, yo. Setelah yo itu ada huruf u menunjukkan o panjang. Jadi ohayo. Lalu dalam kurung go za i ma su. Ini ya. Jadi ini go karena di awal di bahasanya go, jangan ngo ya. Jadi gozaimasu. Lalu su. Jadi kalau su di akhir kalimat u-nya lemah. Jadi dibacanya gozaimasu. Ditulisnya gozaimasu ya. Jadi ohayo gozaimasu. Itu sapaan pada waktu bertemu pagi hari. Jadi pada waktu berpisah tidak digunakan. Berikutnya bertemu pada waktu siang hari. Ini sapaannya. Konnichiwa. Ya. Konnichiwa. Jadi di sini double N yang pertama dengan huruf N. Lalu T aksen I ini huruf C, dibacanya C. Lalu wa ini kata bantu. Kita ingat kata bantu. Ini huruf apa ini? Ini huruf H ya. Jadi huruf H kalau sebagai kata bantu ini dibacanya wa. Jadi untuk konnichiwa, kon, lalu ni, lalu chi, setelah konnichi huruf ini, huruf H ya. Dibacanya wa karena ini kata bantu. Lengkapnya mungkin konnichiwa i tenki desu ne. Jadi hari ini cuacanya cerah ya, gitu ya. Jadi untuk kata bantu wa di sini ditulis dengan huruf H, tidak menggunakan huruf wa.
Jadi ini huruf hiragana ini bahasanya konnichiwa, ya. Begitu juga ini yang sapaan pada waktu bertemu malam hari. Ini konbanwa, wa-nya kata bantu ditulis dengan huruf H. Gitu ya. Jadi ini juga sama dengan konnichiwa. Jadi lengkapnya misalkan konbanwa o genki desu, itenki desu ne misalkan ya. Jadi cuaca malam ini cerah ya. Lalu ditulisnya dengan hiragana menjadi kon, ban, kemudian wa-nya ditulis dengan huruf H. Jadi ditulisnya kon ban H, tapi dibacanya konbanwa. Lalu kalau N menghadapi B, ini cenderung bunyinya M. N ini ya, jadi dibacakan konbanwa, ya, konbanwa. Ini artinya ada di sebelah kanan aja, selamat malam. Berikutnya, ini sapaan pada waktu berpisah di malam hari. Ini ya, kalau bertemu menggunakan konbanwa, tapi kalau berpisah ini oyasumi, ya, atau oyasumi nasai, itu lengkapnya. Jadi untuk oyasumi atau oyasumi nasai ini kalau dengan kawan akrab ya oyasumi saja, tidak menggunakan nasai ya. Tapi kalau dengan orang yang baru kenal ya sebaiknya gunakanlah nasai. Jadi menulisnya oyasumi ya. Atau menggunakan nasai juga boleh. Nasai. Ya. Jadi oyasumi atau oyasumi nasai. Ini digunakan pada waktu berpisah malam hari. Kemudian berikutnya ini menanyakan nama. Ya. Onamae wa atau onamae wa nan desu ka? Jadi lengkapnya onamae wa nan desu ka? Ini juga onamae wa-nya ini kata bantu. Jadi ditulis dengan huruf H. Jadi ditulisnya onamae. Onamae itu nama kamu ya. Onamae. Ha? Ya. Jadi ini menggunakan namae, sebenarnya nama itu namae, tapi di sini menggunakan karena menghormati orang yang ditanya. Nan di sini kata tanya. Lalu deska, ada ka di akhir kalimat, ini cenderung pertanyaan ya. Lalu jawabannya ya namae wa nandang des misalkan ya. Jadi untuk menjawab o-nya dihilangkan. Lalu namae wa nandang des atau watashi wa nandang des. Jadi di sapaan ini sudah ada pola kalimat sederhana. Ya. Jadi ini wa kata bantu untuk subjek, subjeknya onamae. Kemudian des ini kalimat positif, ka pertanyaan. Jadi ada wa untuk subjek, des ka ini kata bantu untuk predikator. Ya. Berikutnya kalau kita mau memperkenalkan diri atau mau menyebut nama kita, ini ya, kalau bahasa Indonesianya ini kenalkan, itu haji memashite. Ini bahasa Jepangnya ya, haji memashite. Jadi ancang-ancang mau menyebut nama kita. Ditulisnya, ini dibacanya haji memashite. Gitu ya. Atau haji memashite. Jadi ini huruf H karena di awal itu bukan kata bantu. Jadi dibacanya ini H. Haji memashite. Ini bukan ta ya, tapi te. Haji memashite. Tapi kalau yang ini kata bantu dibacanya wa. Kalau yang ini dibacanya H. Ya, hurufnya sama. Jadi kalau di awal huruf ini dibacanya H. Karena tidak ada kata bantu wa di awal kalimat. Ya. Lalu kalau sudah selesai memperkenalkan diri, itu ditutup dengan
ungkapan ini ya. Dozo yoroshiku. Atau lengkapnya dozo yoroshiku onegai itashimasu. Itu lengkapnya. Jadi antara hajime mashite dengan dozo yoroshiku itu kita memperkenalkan macam-macam ya. Bisa nama, alamat, dan seterusnya. Termasuk profesi ya. Profesi kita di sini. Ditutup dengan dozo yoroshiku onegai itashimasu. Jadi kalau ditulis dengan hiragana, do-nya bunyi panjang pakai u, lalu zo-nya bunyi pendek. Dozo yoroshiku. Ya. Dozo yoroshiku. Lalu kalau mau lengkap pakai onegai boleh. Ini misalnya. Jadi dozo yoroshiku. Ditutup di sini boleh, dipotong di sini boleh ya. Atau dozo yoroshiku onegai itashimasu. Di sini onegai, onega hurufnya ga, tapi karena ini bukan di awal kata, dibunyikan dengan nga ya. Onegai itashimasu. Ini dipisah boleh ya, onegai itashimasu. Jadi kalau kita artikan secara harfiah, dozo ini silahkan ya, onegai itashimasu ini saya harap. Yoroshiku ini dari yoi, artinya baik. Yoroshiku itu dengan baik. Jadi silahkan atau tolong saya terima dengan baik. Itu kalau secara harfiah. Tapi ungkapan itu dalam bahasa Indonesia tidak digunakan. Bahasa Jepang juga hanya dozo yoroshiku onegai itashimasu. Gitu ya. Kemudian sapaan berikutnya. Ini menanyakan kabar. Ikaga desu ka? Jadi ada ka di akhir kalimat, katakanlah, ini menunjukkan pertanyaan yang harus dijawab. Ya. Jadi ditulis hiragananya ikaga desu ka. Pertanyaannya, ikaga desu ka? Ikaga ini sebenarnya bagaimana artinya. Tapi bisa digunakan untuk bertanya kabar ya, untuk menanyakan kabar. Ikaga desu ka? Atau menanyakan pekerjaan, misalkan kita memberi tugas ke seseorang, kita tanya ikaga desu ka? Bagaimana tugasnya, ya. Tapi di sini menanyakan kabar, selain ikaga desu ka, o genki desu ka? Ini juga menanyakan kabar. Jadi maksudnya ikaga desu ka dengan o genki desu ka itu sama ya. O genki desu ka? Di sini menggunakan o karena kita bertanya ke orang lain. Jadi menghormati orang yang ditanya ya. Jadi menggunakan o. Kalau seandainya saya yang sehat, o-nya tidak digunakan. Genki desu. Watashi wa genki desu. Tapi kalau bertanya pakai o ya. O genki desu ka? Apa kabar? Ya. Lalu kita kembali dulu ke sini. Ya. Jadi kalau sapaan ohayo gozaimasu ini direspon dengan sapaan yang sama. Konnichiwa direspon dengan sapaan yang sama. Ya. Konbanwa direspon dengan sapaan yang sama. Oyasumi nasai direspon dengan sapaan yang sama. Oyasumi nasai, gitu ya. Tapi kalau onamae wa nan desu ka? Ini dijawab. Seperti tadi ya, watashi wa nandang desu. Atau namae wa nandang desu. Jadi o-nya dihilangkan. Ini menanyakan kabar, o genki desu ka? Atau ikaga desu ka? Ini harus dijawab ya. Jawabannya untuk kabar yang ini. Okage sama de genki desu. Itu jawabannya untuk ikaga desu ka atau o genki desu ka? Ya. Ditulis hiragananya okage sama de. Genki desu ya. Dijawab hanya okage sama de saja boleh ya. O genki desu ka? Hai, okage sama de. Ya, ya. Okage sama de.
berkat doa kamu. Atau lengkap, okage sama de genki desu. Gitu. Atau hanya genki desu saja, boleh. O genki desu ka? Hai, genki desu. Ya, sehat. Ya. Atau yang kedua, ikaga desu ka? Aikawarazu genki desu. Aikawarazu ini tidak ada perubahan, jadi sama seperti biasanya. Gitu ya. Genki di sini artinya sehat. Jadi kalau kita mungkin biasa-biasa saja kalau dalam bahasa Indonesia ya. Jadi aikawarazu genki desu. Ditulis hiragananya aikawarazu genki desu. Ya. Aikawarazu genki desu. Di sini aikawarazu wa di sini karena bukan kata bantu ditulis dengan huruf wa ini ya. Jangan tertukar dengan kata bantu huruf h ya. Berikutnya ini ojamashimasu. Jadi ini sapaan ini digunakan pada waktu kita ingin mengganggu seseorang. Katakanlah kita ada perlu kepada orang lain ya, orang itu sedang melakukan sesuatu, jadi kita sapa dengan ini ya, ojamashimasu, maaf mengganggu atau permisi ya. Hiragananya kali ja di sini ya, dua huruf ji dengan ya kecil, jadi ja. Jadi di sini oja, ojama. Shimasu ditulisnya ya, dibacanya menjadi ojamashimasu. Jadi di sini juga kalau dihilangkan jamashimasu itu boleh juga artinya mengganggu, tapi di sini karena mengganggu orang lain menggunakan ojamashimasu. Terutama karena ini sapaan ya. Lalu berikutnya katakanlah di sini tuan rumah ya, atau orang yang akan kita ganggu gitu ya, dia akan merespon dengan irashaimase. Irashaimase ini juga digunakan di tempat umum, misalkan kita bekerja di toko di Jepang, kita berdiri di depan pintu hanya mengucapkan irashaimase, irashaimase kepada orang yang hilir mudik, ya, kita akan dibayar ya per jam di sana. Jadi boleh dikatakan kita hanya bisa mengucapkan irashaimase, ya, kita akan bisa hidup di Jepang sana. Lalu cara menulis hiragananya, ini i, ra, double s, berarti s yang pertama itu tsu kecil. Kita ingat ya, double konsonan KTSP, jadi ini S double, yang pertama dengan tsu kecil, lalu sha, kita ingat, S-nya karena menghadapi Y, itu huruf shi, lalu ya kecil, jadi irasha, lalu tambah I, irashai, tambah mase, ya, irashai mase. Tapi kalau kita hanya menyambut tamu, ya tidak perlu pakai mase sebenarnya, cukup dengan irashai, selamat datang ya. Tapi kalau kita bekerja di toko di Jepang, ya gunakan irashaimase, irashaimase ya, sambil membungkukkan badan gitu ya. Berikutnya, jadi katakanlah tuan rumah sudah mempersilahkan tamu masuk, kemudian tamu duduk, tuan rumah akan bilang dozo goyukkuri. Ini bahasa Indonesianya, silakan relax. Jadi dozo di sini silahkan. Go yukuri, yukuri ini artinya pelan-pelan. Dalam hal ini santai ya. Di sini menggunakan go karena kita menyapa orang lain atau mempersilahkan orang lain. Jadi menggunakan go yukuri. Ditulisnya atau hiragananya do tambah u, do, lalu zo. Dozo. Dozo artinya silahkan ya. Lalu go, yuk, ku.
Di sini double K, ya, bukan yuku tapi yuku, tambah ri. Jadi dozo goyukuri. Jadi silahkan santai atau anggap rumah sendiri, ya. Lalu kalau keperluan sudah selesai, kita gunakan sapaan ojamashimashita. Tadi dimulai dengan ojamashimasu, maaf ya, maaf mengganggu. Kemudian tuan rumah bilang irashai atau irashaimase, dozo goyukuri. Kemudian keperluan disampaikan, setelah selesai kita mau pamitan, sapaannya ini, ojamashimashita. Jadi menggunakan mashita. Ya. Kalau yang atas tadi shimas, menunjukkan akan. Kalau mashita itu menunjukkan sudah. Jadi katakanlah sudah mengganggu. Ya. Hiragananya o, ja, ma. Shimashita. Mashita titiknya. Jadi kalau kata kerja menggunakan mashita itu menunjukkan sudah dilakukan. Bentuk lampau. Ya. Di sini o, ja. Ja di sini dua huruf hiragana. Ji dengan ya kecil. Jadi o, ji dengan ya kecil dibacanya ja. Ya. Jadi ojama shimashita. Berikutnya, ya kalau kita berterima kasih, kita mengucapkan terima kasih secara umum, itu arigato atau lengkap ya, arigato gozaimasu. Ya, hiragananya. Arigato, to-nya bunyi panjang pakai u, arigato. Lalu gozaimasu. Gozaimasu ini di awal kata, jadi tidak dibaca ngo, ya, tapi dibacanya gozaimasu. Tapi kalau arigato boleh dibaca arigato, boleh diucapkan arigato. Ya. Kalau untuk Tokyo mungkin arigato, ya, tapi kalau untuk Osaka mungkin arigato, gitu ya. Jadi daerahnya menentukan pengucapan, gitu ya. Lalu respon kalau ada orang yang berterima kasih dengan arigato, arigato gozaimasu, ya, arigato gozaimasu direspon dengan ie do itashimashite, gitu ya, atau do itashimashite. Ie do-nya bunyi panjang pakai u, ya, jadi ie do ita shimashite. Ya. Arigatou gozaimasu. Ie do itashimashite. Dan ini tulisannya ya, do-nya bunyi panjang. Itasu itashimashite. Gitu ya. Kalau bahasa Indonesia ya terima kasih kembali. Atau tidak apa-apa ya. Atau di sini sama-sama ya. Jadi selain ie do itashimashite, boleh juga direspon dengan ie kochira koso. Ya. Ie. O, T aksen I itu huruf ci, dibacanya ci ya. Jadi kochira. Kochira koso. Ya. Arigatou gozaimasu. Ie do itashimashite atau ie kochira koso. Sama-sama ya. Jadi kalau secara harfiah diartikan satu-satu. Kalau do itashimashite, itashimashite itu itasu artinya melakukan. Saya melakukan. Do melakukan apa? Jadi apa yang harus saya lakukan gitu ya. Tapi kalau kochira koso, kochira itu saya. Jadi koso di sini untuk penegasan. Sayalah. Jadi sayalah yang harus berterima kasih. Ya, karena ini aisatsu no kotoba, ya hanya sapaan saja ya. Jadi bahasa Indonesia juga cukup dengan sama-sama ya. Kemudian yang berikutnya, gokuro sama deshita. Ini juga artinya terima kasih ya. Tapi ini digunakan setelah
kerjasama dengan kelompok ya, dalam kelompok bekerja sama. Setelah selesai itu gokuro sama deshita. Misalkan di kelas ya, setelah selesai guru mengajar, mungkin guru sensei akan bilang gokuro sama deshita. Terima kasih atas kerjasamanya ya. Atau ketua kelompok bilang ke anggota kelompoknya gokuro sama deshita. Ditulisnya atau hiragananya go. Ini tidak dibaca ngo ya karena di awal. Gokuro pakai u bunyi panjang. Ya, gokuro sama deshita. Kata asalnya kuro. Kuro ini susah payah ya. Gokuro sama deshita. Jadi kamu sudah susah payah. Tapi kita terjemahkan dengan terima kasih atas kerjasamanya. Kemudian yang berikutnya Dewa Mata atau Dewa Mata Ashita. Sampai besok ya. Jadi Dewa Mata, sampai jumpa Dewa Mata di sini. Lalu di sini dalam kurung ada Ashita, Ashita itu besok. Jadi sampai jumpa besok. Lalu Dewa Mata, hiragananya, Dewa-nya itu kata bantu. Jadi ditulisnya Deha, bukan Dewa ya, Deha Mata. Lalu kalau bertemunya besok, ya, tambah Ashita besok. Kalau minggu depan bertemunya Dewa Mata, Raishu. Raishu minggu depannya. Jadi kalau seandainya belum tahu kapan bertemunya, cukup dengan Dewa Mata. Sampai jumpa Dewa Mata itu ya. Jadi wa di sini menggunakan kata bantu, menggunakan huruf H. Jadi konnichiwa, konbanwa, onamae wa Dewa Mata. Jadi dalam sapaan itu wa-nya kata bantu ya, ditulis dengan huruf H. Lalu tadi gokuro sama deshita. Jadi kalau ketua kelompok bilang gokuro sama deshita atau sensei, guru mengucapkan gokuro sama deshita kepada murid, murid meresponnya dengan otsukare sama deshita. Gitu ya, bukan gokuro sama deshita, tapi responnya otsukare sama deshita. Jadi ditulisnya o, t aksen u itu huruf tsu, otsukare sama deshita. Ya, otsukare sama deshita. Otsukare ini kata asalnya tsukare, tsukareru capek, lelah. Gokuro juga hampir sama, gokuro itu susah payah. Jadi otsukare sama deshita. Terima kasih atas jerih payah Anda, kira-kira ya. Otsukare sama deshita. Jadi respon untuk gokuro sama deshita. Kalau respon arigatou gozaimasu tadi do itashimashite, gitu ya. Berikutnya gomen nasai. Ini kalau kita melakukan kesalahan, katakanlah menginjak kaki orang di bis, kita bilang gomen nasai, maaf, gitu ya. Tulisannya gomen, kemudian nah. Jadi double n yang pertama tidak dengan su kecil tapi dengan n. Jadi gomen lalu nasai. Maaf, gitu ya. Yang lainnya yang artinya maaf juga, permisi, selain gomen nasai, itu sumimasen. Ditulisnya sumimasen. Ini juga artinya maaf. Jadi kalau kita mau keluar ruangan, kita bilang ke orang yang di ruangan, katakanlah kalau kita sedang belajar di kelas, kita bilang ke sensei, ke guru ya, sumimasen, maaf, permisi. Mau keluar atau mau bertanya, sumimasen, ada pertanyaan gitu ya. Jadi dimulai dengan sumimasen, sumimasen. Berikutnya ini pakai nga ya, sumimasen nga. Ini digunakan kalau kita mau bertanya di tempat umum. Jadi bertanya ke orang yang tidak kita kenal. Misalkan di tempat umum kita mau menanyakan bank ke orang yang katakanlah yang sedang berdiri di
di tempat pemberhentian bis misalkan ya. Jadi sumimasen enggak, maaf ya numpang tanya. Huruf hiragananya sumimasen. Ya. Jadi nggak di sini lalu ada titik-titik menunjukkan masih ada kalimat yang ingin disampaikan. Gitu ya. Jadi ini sumimasen nggak di sini karena boleh dikatakan kata bantu, jadi diucapkannya nggak untuk kata bantu itu ya, walaupun berdiri sendiri. Sumimasen nggak. Lalu yang berikutnya yang artinya sama dengan sumimasen nggak, jadi maaf numpang tanya itu shitsurei desu nga, gitu ya. Jadi si huruf tsu, aksen u itu tsu ya, atau tsu huruf latinnya atau tu saja ya. Jadi shitsurei desu nga. Katakanlah ya ini pakai titik-titik menunjukkan masih ada yang ingin disampaikan, yaitu pertanyaannya ya. Misalkan menanyakan bank ya, shitsurei desu nga ginko wa doko desu ka? Ya. Atau menanyakan kartu kantor pos. Shitsurei desu nga yubin kyoku wa doko desu ka? Misalnya kalau kita ingin mengirimkan surat misalkan ya, kalau ke bank ya kita ingin menukar uang misalnya ya. Jadi shitsurei desu nga ginko wa doko desu ka? Atau selain doko boleh menggunakan dochira. Ginko wa dochira desu ka? Berikutnya, kalau lawan bicara kita berbicaranya terlalu cepat, kita bisa meminta lawan bicara memperlambat bicaranya ya dengan menggunakan permohonan ini. Mo chotto yukkuri onegai shimasu, gitu ya, mohon lebih pelan lagi. Jadi mo di sini chotto ya, jadi cho double t chotto. Chotto itu sedikit, yukkuri ya. Mo chotto yukkuri onegai shimasu. Mo di sini lagi, chotto sedikit, yukkuri ini pelan-pelan. Onegai shimasu ini saya mohon, saya harap. Ini onegai shimasu bisa digunakan, misalkan di restoran kita minta soba onegai shimasu gitu ya. Atau toko buku, di toko buku kita minta kamus ya. Jisho onegai shimasu ya. Ini ungkapan kita meminta sesuatu, onegai shimasu. Boleh digabung dengan kudasai. Gitu ya. Jadi mo chotto yukkuri onegai shimasu. Jadi, mohon sedikit lebih pelan lagi. Katakanlah berbicaranya gitu ya. Atau yang berikutnya ini. Jadi kalau ucapan lawan bicara belum jelas, kita bisa meminta mengulanginya. Ya. Jadi mohon diulang sekali lagi. Bahasa Jepangnya mo ichido onegai shimasu. Huruf hiragananya mo bunyi panjang atau ya bunyi panjangnya ichido, i, t aksen i itu chi, huruf chi ya. Jadi boleh chi huruf latinnya. Tapi di sini menggunakan t aksen i. Kita atau untuk mengingatkan deretan t bunyi kedua ti, hanya bunyinya chi. Jadi mo ichido, do-nya bunyi pendek ya. Onegai shimasu sama dengan yang yukkuri onegai shimasu ya, permohonan, permintaan. Jadi mo ichido onegai shimasu, tolong sekali lagi. Ichi ini satu, ichido satu kali. Mo lagi. Jadi mo ichido onegai shimasu, tolong satu kali lagi ya, tolong sekali lagi. Atau dalam hal ini tolong diulang lagi. Kemudian sapaan berikutnya ini diucapkan pada waktu kita akan makan. Kalau orang Islam mungkin bismillah makannya. Selain untuk diri sendiri bismillah,
boleh juga kita kalau ditraktir, ya kita bilang ke orang yang mentraktir kita dengan itadakimasu gitu ya. Itadakimasu. Ini diucapkan pada saat akan makan. Kalau sudah selesai makan, gochiso sama atau gochiso sama deshita. Ya. Kalau orang Islam, alhamdulillah, kira-kira gitu ya. Tapi kalau kita ditraktir orang lain, ini juga ditujukan ke orang yang mentraktir kita. Gochiso sama ya, gochiso sama deshita. Hurufnya aksen i, chi ya. Lalu so bunyi panjang, gochiso sama. Gochiso sama deshita. Jadi gochiso sama sampai di sana boleh, tanpa deshita boleh. Gochiso sama deshita juga boleh, pakai deshita juga boleh ya. Artinya terima kasih ya. Tapi ini ungkapan setelah makan ya, gochiso sama deshita. Kalau hanya gochiso saja, gochiso ini artinya hidangan. Gochiso itu hidangan ya, hidangan makanan. Tapi kalau menggunakan sama, gochiso sama itu ungkapan kita sudah selesai makan. Berikutnya, sapaan yang sering digunakan, ittekimasu. Ini digunakan oleh orang yang akan meninggalkan rumah. Misalkan mau pergi sekolah atau kuliah atau pergi kerja, dia akan mengucapkan ittekimasu. Artinya saya pergi dulu ya. Double T, ittekimasu. Lalu orang yang di rumah akan merespon dengan sapaan ini. Itteirashai. Selamat jalan ya, atau hati-hati di jalan. Itteirashai. Ini irash double S. Dan ada sha ya. Jadi irashai. Ini menjadi seperti ini ya. Itte, ini double T pakai huruf kecil, itte. Irashai. Jadi irashai double-nya double S, bukan double R-nya ya. Irashai. Lalu sha-nya S menghadapi Y, S ini bunyi si ya, atau huruf yang shi yang bunyi kedua. Irash, lalu setelah shi itu ya kecil, irashai. Lalu berikutnya, kalau kita pulang dari sekolah, dari kampus, atau pulang dari kantor, sapaannya ini. Tadaima, ini soal laporan ya. Saya pulang. Walaupun tadaima arti lainnya itu sekarang ini ya. Tadaima, sekarang inilah. Ya. Tapi dalam hal ini saya pulang ya, laporan sudah pulang, sudah sampai ke rumah. Kemudian orang yang di rumah akan merespon dengan okaeri atau lengkapnya okaeri nasai. Selamat pulang ya. Tulisannya ini ya. Okaeri atau pakai nasai. Okaeri nasai. Berikutnya salam perpisahan ini ya, ucapan sapaan perpisahan. Sayonara. Ini bunyi panjang ya. Yo pakai u. Sayonara. Kalau sayonara mungkin selamat tinggal ya. Kalau dewa mata tadi ya sampai jumpa. Kalau sayonara selamat tinggal. Seolah-olah agak lama berpisahnya kalau sayonara ya. Lalu yang berikutnya ini. Kalau kita terlambat, katakanlah terlambat masuk ke kelas, jadi kita minta maaf kepada guru kita atau dosen kita dengan ungkapan ini ya. Osoku natte kimashita.
Moshiwake arimasen. Ini ungkapannya. Osoku natte kimashita. Ini osoku dari osoi, osoku nate ini osoku naru menjadi telat, kimashita ini datang. Jadi osoku nate kimashita. Maaf datang terlambat. Lalu ditambah dengan ini ya, moshiwake arimasen ya. Mo bukan mo ichido yang tadi di sini, tapi moshi. Moshiwake arimasen. Ini permohonan maaf. Moshiwake arimasen. Ini wake di sini wa-nya bukan kata bantu, jadi ditulis dengan huruf wa, bukan huruf h ya. Jadi moshiwake arimasen. Atau arimasennya boleh menggunakan gozaimasen ya. Moshiwake gozaimasen. Berikutnya ya, kalau sensei atau guru setelah menerangkan suatu materi, mungkin akan bertanya dengan wakarimashita ka? Wakarimashita artinya sudah mengerti. Kalau di sini pertanyaan ya. Jadi wakarimashita ka? Apakah sudah mengerti? Kira-kiranya. Jadi wa-nya bukan kata bantu. Jadi huruf wa ini ya. Wakarimashita ka? Apakah sudah mengerti? Jadi mashita ini menunjukkan sudah. Tadi ada ojamashimashita. Itu ya, sudah. Jadi wakarimashita ka? Apakah sudah mengerti? Kalau sudah mengerti, direspon dengan hai. Hai di sini ya, mengiyakan ya. Hai, wakarimashita. Jadi hai, wakarimashita. Ya, wakarimashita. Artinya saya sudah mengerti. Wakarimashita ya. Tapi kalau seandainya belum, responnya ini. Ye mada wakarimasen ya. Tadi wakarimashita itu mengerti, wakarimaseng, jadi masnya diganti dengan maseng. Maseng di sini menunjukkan bentuk negatif. Jadi wakarimaseng ini tidak mengerti. Tapi kalau mada digabung dengan masen, ini artinya belum. Jadi mada wakarimasen, belum mengerti. Ya. Tapi kalau tidak ada mada, ya wakarimasen, tidak mengerti. Ya, ini yang terakhir. Jadi kalau di kelas perkuliahan sudah selesai atau pelajaran sudah selesai, kemudian guru atau dosen mau menutup pertemuan, ya diakhiri dengan sapaan ini. Ya, korede owarimashou. Jadi korede owarimashou. Masho itu ajakan. Tadi yang pertama itu hajime masho, mari kita mulai. Di sini owarimashou, mari kita akhiri. Ya, owarimas ini mengakhiri, owarimashou, mari kita akhiri. Jadi korede owarimashou, mari kita akhiri sampai di sini. Ya, jadi untuk pertemuan kali ini sampai di sini, khusus untuk sapaan ya. Ja, korede owarimashou. Gokuro sama deshita. Dewa mata.